sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Di program kesayangan kita semua yaitu Salam Sahabat. Hari ini spesial banget nih, karena Kay akan mengajak kalian jalan-jalan ke tempat yang sangat Kay cintai dan punya banyak kenangan seru, yaitu sekolah Kay sendiri, Palembang Harapan. Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian, itu yang diharapkan. Yuk kita lihat seperti apa sih kegiatan sehari-hari Kay sebagai pelajar di Sekolah Palembang Harapan. Mulai dari upacara bendera, belajar di kelas, hingga eksplorasi eskul-eskul yang keren banget. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus perjalanan Kay hanya di Salam Sahabat. Cemon! Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Nah sahabat, pada pagi hari ini Kay mau mengajak sahabat untuk ke sekolah Kay, yaitu Sekolah Palembang Harapan. Sahabat penasaran kan apa aja sih kegiatan Kay di sekolah? Ikutin Kay terus ya, cemon! Nah sahabat, jadi sekarang Kay sudah berada di Sekolah Palembang Harapan. Tadi dari rumah Kay sekitar 15 menitan ya sahabat untuk menuju ke Sekolah Palembang Harapan. Nah sahabat, kayaknya sudah mau mulai nih upacaranya. Yuk sahabat, ikutin Kay, cemon! Pagi-pagi sekali, Kay sudah berangkat dari rumah dengan semangat nih. Karena hari ini istimewa banget, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Dan di sekolah Kay akan diadakan upacara bendera untuk memperingatinya. Setibanya di sekolah, Kay langsung menuju ke lapangan upacara. Udara pagi sejuk banget. Dan teman-teman serta guru-guru Kay sudah bersiap-siap di posisi masing-masing. Tak lama kemudian, upacara pun dimulai, dipimpin oleh pemimpin upacara dari guru sekolah Palembang Harapan. Kami semua berdiri dengan khidmat, mengikuti rangkaian upacara mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, hingga mendengarkan pidato yang menginspirasi tentang pentingnya pendidikan. Sahabat, jadi Kay sudah selesai upacara dan Kay sekarang mau ke kelas Kay untuk melanjutkan pelajaran Kay. Jadi pelajaran pertama Kay yaitu ada bahasa Indonesia dan juga dilanjutkan dengan English, sosial dan juga BK, dan terakhir ada elektif atau ekstrakurikuler, di mana Kay memilih ekstrakurikuler musik. Jadi sahabat, ikutin keseruan Kay terus ya. Cemon!
Setelah upacara selesai, Kay langsung menuju ke gedung kelas bersama teman-teman Kay. Di perjalanan, Kay bertemu Bu Erin, salah satu guru Kay. Udah di sesi terakhir nggak sih? Apanya, Bu? Sumatif udah. Tinggal sumatif kayak Ya, P5 aja. P5 ya, betul. Culminating ya. P5. P5 itu mulai itu kapan? Udah mulai kan? Sudah mulai. Kami pun naik ke lantai atas untuk masuk ke kelas Kay. Tapi sebelumnya sahabat, Kay mampir dulu ke lemari Kay untuk mengambil buku-buku pelajaran hari ini. Nah sahabat, jadi kita sudah selesai upacara ya tadi, dan sekarang Kay mau menuju kelas Kay untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi sebelum itu Kay mau mengambil buku dulu nih. Nah, jam udah menunjukkan waktu 7.30 dan pelajaran pertama Kay adalah bahasa Indonesia. Yuk sahabat, deketin Kay, Cemon. Setelah siap, Kay masuk ke kelas dan duduk manis untuk memulai pelajaran pertama, yaitu bahasa Inggris. Wah, mata pelajaran favorit Kay nih sahabat. Kay dan teman-teman sangat fokus mendengarkan penjelasan dari guru dan ikut aktif bertanya serta menjawab. Tiba saatnya waktu istirahat. Kay keluar dari kelas dan berkeliling sambil menikmati suasana sekolah tercinta ini. Di sela-sela istirahat, Kay bertemu dengan Bu Juni, guru yang sangat baik dan inspiratif di sekolah Palembang Harapan. Kami pun mengobrol santai sambil berkeliling melihat fasilitas sekolah. Nah sahabat, sekarang Kay mau nanya-nanya nih kepada salah satu guru yang ada di sini. Halo Ibu Juni. Halo Kay. Ibu Juni, boleh nggak Ibu perkenalkan diri Ibu dan sebagai apa Ibu? Oke, nama lengkap Juniarti Manalu, di Sekolah Palembang Harapan sebagai Prinsipal SMA Palembang Harapan. Oke, baik. Ibu Juni, boleh nggak Kay tanya-tanya nih tentang SMA? Boleh banget. Jadi tadi pagi kan kita lagi upacara nih Bu ya? Iya, benar. Itu tentang apa tuh Bu? Upacara? Nah,
hari ini kan tanggal 5 Mei ya. Di hari Jumat kemarin tuh tanggal 2 Mei. Jadi hari ini Sekolah Palembang Harapan khusus upacaranya itu dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional, luar biasa. Nah Ibu, kalau SPH ini Bu, sudah berdiri sejak kapan? Ya, kan baru lah ya bergabung ya. Jadi Sekolah Palembang Harapan sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2012. Dan kalau tahu, Sekolah Palembang Harapan itu semua tingkatan. Dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Jadi sejak 2012 kita sudah hadir. Berarti sekarang sudah tahun ke-12. 12, keren sekali. Ibu, kalau untuk fasilitasnya ada apa aja nih? Iya, fasilitasnya menurut Miss Juni ya, ada salah satu fasilitas yang di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan mungkin ini yang terbaik ya. Jadi kita punya, yang pertama kita punya fasilitas gym ya. Jadi ada di bagian kiri dari gedung utama, dia ada fasilitas gym. Di sini biasanya anak-anak melaksanakan pembelajaran olahraga gitu ya. Jadi ada ekskul juga ada di sini ya, ada ekstrakurikuler gitu. Dan di sebelahnya ada soccer field. Jadi ada soccer field ya. Ini juga salah satu soccer field untuk kalangan wilayah sekolah yang cukup bagus juga dengan rumput yang sangat bagus. Dan di bagian belakang sebenarnya ada kolam renang. Nah, kolam renang ini juga mendukung pembelajaran di Sekolah Palembang Harapan. Mungkin secara fasilitas olahraga ada 3 itu, tetapi ada banyak lagi fasilitas yang lain. Mungkin pernah juga masuk. Kita punya smart classroom. Jadi di smart classroom ini ada smart TV-nya, ada beberapa pembelajaran yang di dalamnya anak-anak belajar semakin banyak. Di samping smart classroom ada library. Nah, library ini dari tingkatan TK sampai SMA di dalamnya ditata dengan baik, baik untuk buku-buku untuk TK maupun sampai SMA. Nah, di library anak-anak bukan cuma berkunjung. Jadi ada juga di dalam schedule fasilitas pendidikan yang dilakukan, siswa-siswa TK, SD, mereka ada kelas library-nya. Jadi mereka di sana juga belajar bagaimana untuk berliterasi yang baik. Nah, mungkin di bagian bawah ini bisa kita lihat berbagai fasilitasnya, dan di bagian depan gym di sana ada beberapa ruangan yang di dalamnya ada UKS, terus ada juga bookstore kita gitu ya, di mana orang tua biasanya hadir di sana untuk melihat untuk beberapa cetakan dari Sekolah Palembang Harapan. Mungkin fasilitas di sekitar bawah ini tuh Nah, kalau kita masuk ke gedung utama mungkin kita masuk ya. Jadi kita akan lihat, tadi kan Miss Juni ceritakan bahwa dari tingkatan TK ya, dari tingkatan TK. Nah, di gedung utama ini ada terdiri dari 4 lantai ya. Jadi lantai pertama itu adalah khusus untuk para siswa TK. Nah, di lantai 2 khusus siswa-siswa SD, sampai dengan lantai 3 itu SD sebagian, tetapi sudah SMP juga sebagian besar. Nah, salah satu kelasnya ya. Iya. Nah, di lantai 4 seperti yang biasanya kan, kalau ada di sana kegiatan student assembly ya, kegiatan bersama. Nah, itu di situ ada ruang auditorium kita sebutnya ya. Di lantai 4 itu khusus untuk juga siswa-siswa yang SMA. Nah, kalau perhatikan di bagian hall-nya ya, nah juga punya ya. Jadi kita punya yang namanya locker. Nah, locker ini pada dasarnya bukan stay barang-barang mereka untuk segitu lama, tetapi perpindahan. Misalnya nih, khusus untuk senior school biasanya mereka ketika di locker itu mengambil untuk sesi sampai break time. Nah, setelah break time mereka kembalikan. Nanti diambil lagi untuk pembelajaran untuk sampai dismissalnya gitu. Jadi locker ini lebih kepada persinggahan barang-barang belajar mereka, sehingga mereka nggak berat-berat bawa ke dalam gitu. Kalau lihat juga nanti ada 2 jenis locker kita. Nah, untuk SMA lockernya itu locker yang besi. Nah, tetapi locker ini tidak ada kuncinya sama sekali, karena kita percaya semua siswa harus menjaga integritas dan kejujuran. Jadi tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Oke, itu mungkin fasilitas Kalau untuk fasilitas, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Oh, satu lagi saya lupa ya, karena kita tadi langsung naik ke atas. Di bagian dekat di depan kolam renang
kita punya di sana ada new office. New office. Nah, kita katakan new office karena memang ini gedung utama, itu kantor yang baru, tetapi di dalamnya itu ada laboratorium, termasuk laboratorium sains, laboratorium. Di dalamnya kan sains itu ada kimia, biologi, fisika gitu. Nah, nanti mungkin Kay bisa lihat nanti ya Boleh. barang-barangnya di sana ya. Kalau untuk lab komputernya ada Bu? Komputer ada. Nah, ada di lantai di mana kita berada ini ya. Di lantai 2 lab komputernya. Gitu. Kalau untuk elektifnya Ibu, ada apa aja nih? Nah, untuk elektifnya sebenarnya dari seperti yang tadi saya sampaikan kan dari SD itu mereka sudah elektif ya. Ada berbagai macam elektif. Ada kategori olahraga. Olahraga ini ada basket, ada badminton, ada futsal atau mini soccer ya disebut ya. Ada renang, terus juga. ada archery juga. Archery untuk memanah ya Bu? Yes, archery kita khusus datangkan itu salah satu pelatihnya itu pelatih yang sudah tersertifikasi ya, untuk bahkan nasional beliau ya. Jadi itu olahraga. Nah untuk sains sendiri ada science club ya. Terus untuk jurnalis juga ada. Terus ada juga craft ya. Jadi mereka buat rajutan, buat art craft juga gitu. Terus sudah ada juga English club. English And then ada digital dalam artian ini mereka belajar untuk buat aplikasi, jadi semacam programming. Wow, keren. Ada program juga ya Ibu? Nah, ada dance juga ada ya, jadi modern dance. Kalau nggak salah kemarin sempet tampil ya Bu? Iya benar, teman-teman Kay ya, Ya, yang di betul. PI ya. Iya benar. Dan yang SMA sebelum beberapa tahun terakhir ini mereka sering mendapatkan prestasi untuk dance-nya. Wow, keren banget. Kalau Kay sendiri elektif apa? Kalau kayak sendiri elektrik musik Ibu. Musik ada ya, ya ada musik ya. Berarti bersama dengan Pak Pak Arnold. Iya. Ibu boleh tahu nggak di sini alamatnya di mana ya Bu? Oke, jadi supaya lebih mudah ya, masyarakat boleh tahu. Iya, Sekolah Palembang Harapan itu berada di jalan utama Jalan POM 9. Nah, paling mudahnya itu di komplek Lumban Tirta, Lumban di Tirta. depan PS Mall, di depan area duta, dan juga di sampingnya ada Samsat. Jadi sangat mudah dan berada di tengah kota Palembang. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya aksesnya juga sangat mudah. Sangat mudah. Oke. Ibu ada harapan ke depan nggak Bu untuk Sekolah Palembang Harapan? Iya, harapan kita Sekolah Palembang Harapan semakin banyak melayani siswa-siswa dan semakin banyak bekerjasama dengan orang tua. Maka dari itu kita sudah mulai bahkan sudah berjalan pendaftaran ya. Jadi siapapun bisa masuk dan sangat mudah Kay. Nanti Kay juga boleh infoin ke yang lain. Sangat mudah. Ada website yang satu QR code yang langsung di sana nanti akan dituntun kita melakukan pendaftaran. Pendaftarannya online, tetapi kita juga fast respon lewat WA sekolah yang akan menuntun setiap orang tua atau calon siswa. Gitu. Dan sekarang ini juga masih ongoing pendaftaran. Ongoing. Iya, berharap tahun depan juga kita melayani kalau di Tuhan kasih mungkin 900 atau 1000 siswa. Wow, amin. Karena tahun depan Kay, ada berbagai hal yang baru untuk Sekolah Palembang Harapan. Kita punya elektif yang semakin lebih banyak. Dalam hal ini kita mau launching ada drum band Sekolah Palembang Harapan. Kemarin Kay ikut ya, Iya, waktu demonya ya. waktu demonya. Jadi di bulan Agustus nanti kita akan launching Sekolah Palembang Harapan drum band. Dan selain itu kita juga terus mengembangkan untuk kurikulumnya yang dikembangkan secara khusus oleh pusat. Nah, begitu. jadi kayak kalau punya teman-teman juga ajakin untuk Pasti bergabung di dong. Sekolah Palembang Harapan. Ibu terima kasih banyak ya Ibu. Iya, thank you juga Kay ya. Oh. Wah, semakin mengenal ya sekolah di mana Kay berada. Oke, thank you Bu, Kay. terima kasih Bu. Oke. Nah sahabat, jadi sekarang Kay mau cari tahu nih tentang elektif atau ekstrakurikuler yang ada di SPH nih sahabat. Jadi di sini banyak sekali ekstrakurikulernya. Dimulai dari ada sepak bola, basket,
mana, badminton, berenang, dan banyak lagi. Dan pastinya seru banget. Jadi sahabat, ikutin Kay terus yuk. Cemon! Hari berikutnya, Kay kembali ke sekolah dan kali ini Kay mau mengeksplor berbagai ekstrakurikuler yang ada di Palembang Harapan nih sahabat. Pertama, Kay melihat kegiatan panahan. Kay berkesempatan langsung berbincang dengan pelatih pemanahnya dan bahkan mencoba memanah sendiri nih sahabat. Nah sahabat, jadi sekarang Kay mau mencari tahu. Jadi di sini ada salah satu elektif yang unik dan juga seru. Yuk sahabat, kita cari tahu. Cemon. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak dan sebagai pelatih apa nih? Iya, baik. Karena di sini untuk pelatih elektif untuk cabur panahan. Oke. Nah Pak, boleh nggak Pak ajarin Kay beberapa teknik nih Pak untuk memanah? Boleh. Ini sebentar ya, saya kenalkan dulu bahwa yang kita pakai di sini ini panahnya jenis nasional ya. Bapak ada internasional, ada nasional, ada kompon. Kalau nasional, saya jelaskan dulu aja. Boleh Pak. Kalau nasional, ini namanya handle yang untuk alat pegangan. Ini terbuat dari kayu. Kalau internasional recurve, ini dari aluminium ini. Aluminium. Iya, terus sayapnya ini juga bukan ini tapi full fiber. Full fiber. Jaraknya juga beda. Kalau ini paling jauh kita nembaknya di 50 meter. 50 meter. Walaupun ini untuk jangkau 100 meter juga bisa, tapi secara efektifnya kita 50 meter. Tapi kalau recurve dia lebih jauh lagi. Untuk lombanya aja 70 meter. Oke ya. Udah, kepalanya lurus saja, rileks saja. Tarik sampai ini di bawah dagu. Ini tarik ke belakang. Terus, kuat nggak? Ini diambil diarahkan ya. Stop, ulangi, stop. Ulangi dulu. Ini. Saya masalah faktor keamanan ya. Yang situ aja. Jadi yang sini. Yang sebelah sana. Okay. Jangan sebelah sini ya. Yuk. Ayo lepas. Wow, sahabat, seru banget. Jadi ini cukup susah juga ya Pak ya, kalau untuk pemula sebenarnya ini fungsinya ringan, paling ringan sebenarnya. Tapi untuk pemula sebenarnya saya lebih cenderung lebih ringan lagi untuk busur anak-anak. Oke. Saya berenang sana ini harus kosong ya. Kalau ada anak panahnya nggak boleh. Jadi mestinya gini, awas bentar di sini aja. Ya ini tarik lurus dulu kan. Ya. Terus dibidik dulu kayak tadi. Dibidik. Nah, bidik baru tarik. Ya. Jadi string ini, tali string harus berada di ujung hidung. Ujung hidung. Ya. Ya. Oke. Wah, ternyata seru banget dan perlu konsentrasi tinggi. Oke, thank you ya Bapak sudah Thank you, mengajari makasih Kay. sama-sama. Setelah itu, Kay lanjut eskul drama. Di sana Kay bertemu Bu Ameria, guru drama sekaligus konten kreator. Kami berbincang seru soal bagaimana kegiatan drama bisa melatih ekspresi, percaya diri, dan kerja sama tim. Nah sahabat, untuk elektif selanjutnya itu nggak kalah seru juga nih, yaitu drama dan konten kreator. Yuk sahabat, kita cari tahu. Cemon. Halo Ibu. Halo, hai. Ibu, boleh nggak Ibu Kay bertanya beberapa pertanyaan nih tentang elektif? Yes. But before that, can you introduce yourself Ibu?
Okay, so I'm Almeria. I'm a drama club teacher. I'm also a homeroom for grade 6 in Sekolah Palembang Harapan. Okay. Ibu, can I ask you a few questions about this elective? Oh, sure. I would love to. What is it? What do we do in this elective, Ibu? In drama club elective, of course, we are learning the basics about drama or acting skills, also public speaking, as well as practicing their confidence. I think most of them are learning to be more comfortable with themselves as they are still figuring who they are and finding their confidence. Okay, wow. And Ibu, how much kids that join this elective? So far, we have 19 students from grade 4 until 6. Until 6. So from grade 4 until 6? Yeah. Okay. Do you have any challenges like by teaching them the drama? Yeah, sure. There are a lot of challenges in teaching the kids drama because many of them are still shy and they are not really sure about how to act in front of people. And so my challenge is like mostly is to improve their confidence. Okay. Thank you, Ibu. Yes. Thank you. You're welcome. Nice talk. Jadi sahabat di sini juga nggak kalah keren ya. Jadi di sini ada drama dan konten creator di mana di sini kita diajarkan cara untuk berakting nih sahabat. Nah sahabat, yuk kita langsung cari tahu ke elective selanjutnya. Cuman. Ternyata banyak banget pilihan eskul di Sekolah Palembang Harapan loh sahabat. Di antaranya panahan, basket, badminton, bola, drama, renang, dan masih banyak lagi. Sekolah ini benar-benar mendukung bakat dan minat para siswa. Setelah puas eksplorasi, Kay merasa lapar nih sahabat. Akhirnya, Kay menuju ke kantin sekolah Palembang Harapan. Banyak sekali pilihan jajanan yang menggoda, dari kue-kue tradisional, makanan ringan, hingga minuman segar. Kay memilih beberapa makanan yang Kay suka dan mencicipinya sambil duduk santai. Halo Ibu. Halo. Ibu, di sini ada makanan apa aja ya, Bu? Sini banyak ada mie ayam, bestseller mie ayam nasi uduk, nasi goreng, burger, ada pempek, ada risol mayo, ada bakwan, ada donat, dan Oke. banyak sekali. Kalau untuk yang habis nih, apa aja Bu? Yang habis mie ayam. Mie ayam ya? Iya. Yang paling banyak Favorit, disukai, iya. favorit. Nah, jadi sahabat di sini banyak sekali ya pilihan makannya, mulai dari pempek, risol mayo, dan paling favorit yaitu mie ayam nih sahabat. Dan banyak lagi. Yuk sahabat, kita makan cemon. Rasanya enak banget. Kantin sekolah Kay juga bersih dan tertata rapi, membuat kita nyaman untuk makan dan istirahat. Setelah makan, Kay bertemu lagi dengan Bu Juni dan berpamitan karena sudah menemani Kay dalam perjalanan mengeksplor sekolah ini. Terima kasih banyak Ibu Juni. Iya. Berarti nih Kay pamitan ya. Iya, mau betul. lanjutin kegiatan yang lain ya. Oke. Terima kasih. Thank you ya, juga Ibu. Kay. Thank you ya. you. Oke. Nah sahabat, jadi kita sudah mencari tahu banyak hal tentang Sekolah Palembang Harapan nih sahabat. Yuk sahabat, kita lanjut cemon. Nah sahabat, jadi begitulah perjalanan ke hari ini. Tadi kita di Sekolah Palembang Harapan ini sudah mengikuti upacaranya yang bertemakan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan juga kita sudah keliling-keliling ya sahabat di Sekolah Palembang Harapan dan melihat kelas-kelasnya. Dan juga Kay udah sempat berbicara kepada salah satu guru di sini yaitu Ibu Juni, di mana kita berbicara tentang Sekolah Palembang Harapan dengan kegiatan-kegiatannya, fasilitas dan banyak lagi. Jadi sahabat, ikutin keseruan Kay terus ya. Cemon. Nah sahabat, seru banget kan hari ini?
Kay senang sekali bisa mengajak kalian melihat lebih dekat kehidupan sehari-hari Kay di Sekolah Palembang Harapan. Dari mulai upacara, belajar di kelas, hingga ikut kegiatan eskul yang keren-keren. Semoga kalian juga makin semangat belajar ya, dan selalu bangga dengan sekolah kalian masing-masing. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, hanya di Salam Sahabat. See ya!